Assalamualaikum Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa sekarang Kak? Saya masih ada di sekolah, Bu. Lagi ada kegiatan di sekolah. Saya. Baik, Ya, Pak masih Aldi. sekolah. Eh, ya, Pak, kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses adaptasi tujuan dengan memperjelasnya langkah terbaik dan sumber yang diperlukan. Oke, dan sudah siap Pak? Siap, siap, Bu, siap. Selama coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Pak Aldi serta bertanya. Saya berkomitmen hadir dalam memperhatikan Pak Aldi. Oke, Pak Aldi? Siap, siap. Di akhir sesi, Siap, Bu. apa tujuan yang ingin Pak Aldi capai? Apa, Bu? Nggak kedengeran di sini. Bu, maaf, Bu. Taruh, taruh, taruh. Ini apa namanya? Sinyalnya jelek ya, Bu ya? Di sini. Bentar, Bu. Keyboardnya di mana? Baik, Pak. Bentar, Bu. Keyboard di mana? Di kelas mana di atas? Ya, sinyal jelek, Bu, maaf, Bu. Ya, baik. Di akhir sesi coaching, apa tujuan yang Pak Aldi capai? Oke, sudah siap Pak Aldi? Di akhir ya, Di akhir coaching ini tujuan yang saya inginkan berarti ada hal-hal yang baru yang saya dapatkan. Maksudnya dalam hal apa nih Pak? Mungkin bisa dalam perkembangan diri bisa lebih baik lagi kan. Lebih baik lagi. Baik, dan hal apa? Ya. Lebih baik lagi. Ya. Hanya Bapak, Bapak misalnya dari keadaan sekarang, terus harapan Bapak ke keadaan yang akan datang seperti apa kesulitannya? Mungkin karena saya masih belum banyak pengalaman ya tentang saya juga baru kan ya di sekolah itu, saya baru terjun di pendidikan. Mungkin saya mau lebih banyak ya, mau lebih banyak lagi ingin pengetahuan saya itu pengen lebih banyak lagi tentang di dunia pendidikan seperti itu. Jadi Bapak ingin seperti ya contohnya kayak karakteristik anak, terus gimana sih cara memahami anak-anak ini di kelas dan proses pembelajaran ini lebih lancar lagi gimana gitu. Bapak ingin mengetahui karakteristik anak lebih baik lagi sehingga proses pembelajaran lebih baik, begitu ya Pak ya? Iya, gitu. Apakah tujuan tadi Bapak ingin mengetahui karakteristik anak lebih lagi agar dan berjalan dengan baik bisa tercapai dalam sesi coaching ini Pak? Maaf Bu, nggak terdengar, maaf. Apakah bisa tercapai dalam sesi coaching ini? Tadi tujuan Bapak untuk lebih mengetahui karakteristik anak agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Ya, insya Allah diusahakan akan dapat itu. Apa perasaan Pak Aldi kalau tujuan Bapak tadi mengetahui karakteristik anak dalam pembelajaran tercapai? Jelas ya, kalau untuk dari saya, ketika saya untuk mengetahui karakteristik anak dan bisa berhasil dalam proses pembelajaran itu, saya akan sangat senang ya, karena tujuan seorang guru itu seperti itu kan. Anak senang, anak mengerti dan paham tentang pembelajaran, terus pembelajaran dengan prosesnya tanpa ada hambatan, seperti ya ketidakpahaman anak-anak tentang materinya gitu. Jadi
semua target-targetan yang saya buat dan anak ini bisa mengikuti itu udah senang banget ya, karena itulah ya tujuannya saya itu. Apa yang akan Bapak lakukan setelah tujuan itu? Tujuan saya setelah 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 apa, Bu? Maaf, nggak dengar tadi. Apa yang akan Bapak lakukan setelah tujuan Bapak tercapai? Oke, kalau tujuan saya tercapai tentang gimana cara memahami karakteristik anak itu, ya mungkin ilmu yang saya dapatkan itu akan saya amalkan ya, akan saya share ke teman-teman guru yang lain gitu kan. Gimana cara memahami karakteristik anak agar mereka juga bisa mendapatkan pengalaman apa yang saya dapatkan. Baik. Apa suasana yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu? Tandanya. Gimana, Bu? Apa suasana Gimana? yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu? Suasana ya, suasana seperti suasana hati gitu, Bu. Bapak, Atau gimana? bagaimana supaya tujuan itu tercapai, suasana hati Bapak seperti apa? Oh iya, iya. Ya kalau suasana hati harus lebih baik gini ya, Bu ya, nggak ya mungkin ya masalah dalam kehidupan selalu ada ya. Cuman tetap ya kita bekerja harus profesional. Suasana hati nggak boleh masalah dari luar tuh nggak boleh dilibatkan ke dalam pekerjaan gitu ya. Suasana hati harus tetap ya baik karena agar terlaksana dengan baik tujuannya. Jadi Bapak suasana hatinya profesional gitu. Iya, gitu. Karena harus menempatkan diri gitu. Baik. Apa Bapak pernah punyai rasa suasana profesional itu yang Bapak pernah ditimbulkan dari ingatan Bapak, memori Bapak? Gimana? Apakah Bapak pernah merasakan rasa profesional yang dapat diakses dari memori yang Bapak? Suasana pernah, Bu, pernah. Karena pernah melakukan seperti itu karena kita gini ya. Anak-anak contoh kalau dalam kelas mungkin ya, kalau saya punya banyak masalah misalnya di luar ya selain di lingkungan sekolah gitu ya. Ya, saya nggak boleh menunjukkan suasana hati saya yang buruk itu ke ke hadapan publik ya, karena itu masalah pribadi ya. Walaupun ya mungkin masalah pribadi itu sangat berpengaruh ke dalam diri saya, ya tetap yang namanya kerja kan kita nggak boleh di publik itu menunjukkan masalah-masalah pribadi karena akan berpengaruh di raut wajah dan ya tindakannya itu nggak akan bisa ter ya tindakannya bakalan ini ya nggak bakalan bisa fokus gitu. Oh, baik. Bapak pernah nggak melihat seseorang yang mempunyai suasana profesional semacam itu juga? Mungkin kalau untuk menebak-nebak seperti itu ya saya paling cuma bisa lihat aja ya dari yaitu mencuri-curi pandang ya ketika mungkin ya gini saya kalau lagi sendiri mungkin suasana hati dan raut wajah itu pasti kelihatan, cuman pasti kalau ada yang lewat terus melihat gitu ya nggak sengaja melihat ya mungkin itu akan sadar oh orang ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja gitu. Dari situ mungkin saya pernah lihat ya ada orang ya teman-teman atau orang-orang gitu ya ketika sedang sendiri dan tidak sadar ada orang yang melihati itu terlihat. Pernah nggak, apakah Bapak bisa membayangkan sekarang Bapak lagi ada dalam suasana profesional itu? Ya gimana? Aduh. Bapak bisa nggak Bapak membayangkan Bapak sekarang dalam suasana profesional saat ini? Bisa. Ya. Terus Iya, bisa nggak Bapak mengakses suasana profesional itu sekarang? Dalam contohnya seperti apa, Bu?
Bapak merasakan bahwa Bapak sedang profesional pada saat ini. Bisa nggak Bapak? Ya, Bisa ya. Oke. Kemudian bisa nggak bisa. diperkuat lagi Pak? Diperkuat rasa profesionalnya, suasana profesionalnya. Bisa Bu, bisa kalau untuk Ya. Apa yang Bapak perlu lakukan supaya profesional Bapak lebih meningkat lagi? yang harus saya lakukan ya. Pertama, yaitu dalam konsisten diri saya ya, karena saya udah eh, me, em, apa ya, menguatkan diri saya gitu kan ya. Kalau untuk kerja, oke, perasaan profesional itu harus dijalankan terus menerus itu akan selalu terbiasa karena ya itu dengan konsistennya ya, karena kalau tidak konsisten mungkin akan naik turun ya ketika ya ada keadaan yang benar-benar lemah gitu ya, kalau nggak dilatih dengan konsistennya yang akan turun juga, akan rasa profesional itu gak bakalan muncul lagi Harus konsisten dan dengan kebiasaan ya. ya. Apa yang Bapak harapkan ketika Bapak berada di sana profesional yang sangat kuat ini? Ya, gimana Bu? Apa yang Bapak harapkan ketika Bapak berada di sana profesional yang sangat kuat? Yang saya harapkan ya, tentu ya bisa um, bisa bisa ya bisa bisa mempertahankan ya rasa profesionalnya itu tersebut ya. Apa lambang suasana profesional ini? Lambangnya apa? Simbolnya apa? Gimana? Simbolnya, Simbol simbol dari profesional ini, Bapak menyimbolkan apa? maksudnya simbol seperti apa Bu? Apa? Emoticon. Contohnya? Emoticon. Oh, emoticon rasa profesional saya Bu ya. Api yang membara Bu. Wow, keren Pak, api yang membara. Karena itu uh, apa ya, suatu simbol yang menunjukkan harus benar-benar semangat gitu. Pak, keren. Terus selain tadi Pak profesional, suasana apa lagi yang Bapak perlukan supaya Bapak bisa mencapai Pak memahami karakteristik anak supaya pembelajaran bisa dengan baik. Suasananya apalagi selain dari profesional? Kepekaan Bu. Kepekaan. Oh, kepekaan ya. Iya, kepekaan. Apa, Iya. apa yang terjadi kalau Bapak menggabungkan profesional dengan kepekaan? Yang akan terjadi ya, yaitu dia ketika ya namanya cowok ya Bu, kadang-kadang kepekaannya sangat kurang gitu ya, makanya harus benar-benar dilatih dalam kepekaan ini gitu, karena ketika menggabungkan suasana profesional dan kepekaan ya, kalau suasana sudah profesional ya pasti rasa kepekaan itu juga tinggi gitu ya, karena dari suasana ya kepekaan akan muncul, karena kalau ketika suasana tidak profesional kepekaan nggak akan muncul, yang ada diam doang, cemberut ya, mikirin Oh, utang. iya Pak. Oke, terus apa nama atau simbol yang Bapak gunakan untuk menggabungkan profesional dan kepekaan? Simbolnya apa? Simbolnya ya Bu ya, simbolnya itu emoticon ada apa aja saya lupa ya Bu. Bentar, saya lihat dulu emoticon itu ada apa aja ya. Ini ya, hati dan ada apinya. Hati dengan api. Wow. Kenapa Bapak pilih hati dengan Ya, api? hati dengan api itu bukan bermaksud kayak kebakaran hati ya, atau Oh, kebakaran bukan jenggot hati. itu ya, atau kebakaran hati bukan, tapi uh, men, dari apinya itu udah menggambarkan ke suasana yang profesional, yang semangatnya menggebu, dan hatinya itu adalah kepekaannya, Bu. Oh, nah, Pak, nah alhamdulillah kita udah sampai ke akhir nih Pak. Nah, kesimpulan apa Iya. yang bisa Bapak ambil dari sesi coaching ini? Kesimpulannya adalah ya, saya berarti apa yang saya katakan tadi ya,
gagasan yang saya berikan, pendapat yang saya berikan itu benar-benar terjalankan oleh saya dan benar-benar bisa konsisten, nggak sampai sekarang semangat, besok enggak, sekarang semangat, besok enggak, itu nggak boleh kayak gitu. Kemudian apa action plan yang akan Bapak lakukan? Ya, Action plan, aksi nyata atau rencana kerja ya. yang mau Bapak lakukan? Rencananya setelah Bapak rencana saya ya. Rencana kerja yang saya akan lakukan ya, berarti saya pertama ya, berarti akan membuat agenda keseharian aja, membuat agenda keseharian tadi agar apa ya, agar pekerjaan itu teruntut dalam agenda. Tadi pemahaman karakternya bisa teragendakan gitu tahapan-tahapannya, begitu Bu? Ya betul. Apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Mungkin akan banyak, bukan mungkin ya, tapi memang harus ya. Saya membaca dari buku atau internet ya tentang apa sih karakteristik anak, apa yang dibutuhkan, gitu kan. Baik Pak. Agendanya. Juga apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan baik dan harapan Bapak memahami karakter siswa bisa tercapai. Baik Bu. Baik, Alhamdulillah. kita akan mengakhiri sesi coaching ini Pak. Semoga bermanfaat. Ya. Sampai jumpa di sesi coaching. Terima kasih ya Pak Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.